Halo Teknolovers! Setelah menggusur militer Jerman dari peringkat 15 dunia tahun lalu, kekuatan militer Indonesia kembali meledak di tahun 2023. Menurut data terbaru yang dirilis oleh Global Firepower atau GFP dalam situs resminya, kekuatan militer Indonesia berada di urutan 13 dunia dengan kekuatan indeks sebesar 0,2221. Lantas, apa saja deretan alutsista TNI terbaik Indonesia? Yuk kita lihat ulasannya berikut ini. Melihat sederet alat utama sistem senjata atau alutsista yang menjadi andalan Tentara Nasional Indonesia atau TNI, situs pemeringkat militer dunia Global Firepower menempatkan kekuatan militer Indonesia di peringkat ke-13 dari 145 negara di dunia pada tahun 2023. Dari pemeringkatan ini, Amerika Serikat masih menjadi anggota terkuat dalam urusan militer dengan skor 0,0712. Posisi Indonesia melesat 2 peringkat dibanding periode sebelumnya dengan skor 0,2251 Power Index. Peringkat Indonesia tahun ini lebih unggul dari sejumlah negara-negara maju, seperti Jerman di peringkat 25, Australia di peringkat 16, dan Israel di peringkat 18. Masih kalah jauh ya, padahal Indonesia negara berkembang loh. Dalam pemeringkatan tahun ini, kekuatan TNI dilengkapi dengan beberapa kekuatan, baik sumber daya manusia atau SDM, maupun alat utama sistem senjata atau kapal selam. Di Angkatan Udara, TNI diperkuat 481 Angkatan Udara. Total jumlah Angkatan Udara termasuk 41 pesawat tempur, 37 pesawat tempur terpisah, 67 pesawat angkut, 127 pesawat latih, 17 misi khusus, 1 kapal tanker, 176 helikopter, dan 15 helikopter serang. Sementara itu, pasukan darat Indonesia dilengkapi dengan 314 tank, 12.008 kendaraan lapis baja, 153 artileri self-propelled, 414 menara artileri, dan 63 peluncur roket. Kemudian TNI Angkatan Laut memiliki total 250 aset pertahanan. Jumlah tersebut terdiri dari 10 fregat, 21 unit korvet, 4 kapal selam, 202 kapal patroli, dan 13 kapal penambang. Lalu jumlah prajurit Indonesia juga bertambah dari 1.080.000 personil menjadi 1.645.000 personil. Militer Indonesia sebenarnya memang terus berbenah dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah prajurit bertambah, pembaruan alutsista juga dimulai, dan anggaran militer dari Kementerian Pertahanan juga meningkat. Kementerian Pertahanan serta Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara merupakan pemain utama di balik suksesnya kebangkitan kekuatan militer Indonesia. Semacam kerjasama yang baik lah. Dan belum lama ini, Kementerian Pertahanan menandatangani 20 kontrak pengadaan alutsista dari luar negeri untuk setiap angkatan TNI. Total nilai seluruh kontrak tersebut adalah 67,5 triliun rupiah. Wah, dana yang cukup fantastis, bukan? Nah, berikut alutsista TNI dari sektor udara, laut maupun darat yang bikin Indonesia semakin kuat. Helikopter Apache. Di sektor udara, TNI memiliki salah satu alutsista tercanggih, yakni helikopter serang AH-64E Apache. Helikopter Apache AH-64E adalah helikopter tipe serang atau tempur militer yang dapat diterbangkan dalam berbagai kondisi cuaca. Helikopter dapat membawa kombinasi senjata lain seperti AGM, 114 Hellfire, dan pod rudal Hydra 70 di 4 titik tetap di ujung sayap. Selain itu, helikopter Apache menggunakan teknologi avionik terbaru seperti radar longbow dan MTADS. Dikutip dari national.tempo.com, harga satu helikopter Apache senilai 500 miliar rupiah. Jet tempur Su-30. Selanjutnya masih dari sektor udara, ada jet tempur Su-30. Menurut tniau.mil.id, Su-30 merupakan pesawat tempur yang dikembangkan oleh Sukhoi Rusia pada tahun 1996. Pesawat ini merupakan pesawat tempur multi-peran yang efektif digunakan sebagai serangan darat. Pesawat ini dapat dikombinasikan dengan FA-18EF, Super Hornet Amerika, dan F-15E Strike Eagle. Pesawat jenis ini dilengkapi dengan radio positioning system yang dapat melacak hingga 10 target secara bersamaan. Fitur ini menjadikan Su-30 sebagai pesawat tempur taktis yang cocok sebagai sasaran pesawat musuh. Untuk harganya, Su-30 ini dibanderol dengan harga sekitar 703,5 triliun rupiah.
peluncur roket Astros. Sementara di sektor darat, Indonesia memiliki salah satu alat tempur terbaik, yakni peluncur roket Astros yang harganya mulai dari 3,8 triliun rupiah sampai 7,6 triliun rupiah. Menurut tni.ad.mil.id, Astros 2 Mk6 merupakan multiple rocket launcher atau sistem roket ganda atau MLRS, jenis rudal unggulan terbaru yang dimiliki TNI AD sebagai senjata pendukung tembakan. Astros 2 Mk6 dioperasikan oleh unit arteri Medan Tentara Nasional Indonesia atau Armita. Roket ini diproduksi oleh Avibras Aerospatial Brazil. Disebut sistem roket saturasi area atau Astros yang pertama kali diproduksi pada tahun 1983 dan masih terus dikembangkan hingga saat ini. Kit yang dipilih dan dimiliki oleh Indonesia adalah tipe 2 dan generasi ke-6 Astros 2 Mk6. Kecenderungan MLRS mengarah pada sistem peluncur modular, di mana pengisian ulang amunisi dilakukan bersamaan dengan peluncur. Metodenya terdiri dari mengganti tabung peluncur kosong dengan peluncur baru yang berisi amunisi. Tank Leopard. Masih di sektor darat, tank Leopard berasal dari Jerman, di mana dikembangkan oleh Krauss Maffei pada tahun 1970-an dan awalnya digunakan oleh Bundeswehr. Namun dalam perkembangannya, tank ini dikomersialkan dan dijual ke beberapa negara dengan harga jual mencapai 82,3 miliar rupiah. Tank jenis ini digunakan oleh Indonesia pada tahun 2011, di mana beberapa jenis digunakan. Salah satunya adalah mode revolusioner. Tank ini memiliki berat sekitar 60 ton dan panjang 9,9 meter dan lebar 3,75 meter, tinggi 3 meter dan dapat menampung 4 awak. Persenjataan lapis baja utamanya adalah Rheinmetall 120 mm, L44 atau L55 yang diisi dengan 42 peluru dan senjata tambahannya adalah 2x7,62 mm MG3A1 yang diisi dengan 4.750 peluru atau FN Mag. Tank macan tutul saat melintasi jalan raya lebih ringan dari truk tronton. Kapal selam KRI Alugoro 405. Sedangkan dari sektor lautnya, Indonesia memiliki KRI Alugoro 405 yang baru diresmikan oleh Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto pada 17 Maret 2021 lalu di Surabaya, Jawa Timur. Kapal ini beroperasi di bawah Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut dan dibangun oleh PT PAL Indonesia Persero bekerja sama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSME Korea Selatan. Sebagai gambaran, biaya produksi pembuatan kapal selam Alugoro membutuhkan biaya sebesar 1,5 triliun rupiah. Alugoro 405 adalah kapal selam diesel elektrik kelas Changbogo U209 1400 dengan panjang 61,3 meter dan berkapasitas 40 ABK serta tim khusus TNI Angkatan Laut. Mobilitas di Alugoro 405 bisa bertahan hingga 50 hari selama beroperasi dan hingga 30 tahun ke depan. Pada saat yang sama, kecepatan maksimum kapal selam ini dalam kondisi menyelam sekitar 21 knot dan di permukaan 12 knot. Nah, itulah tadi deretan alutsista TNI terbaik Indonesia yang semakin memperkuat sistem pertahanan negara kita. Apakah Indonesia akan terus melaju sampai 10 besar dunia? Kita tunggu saja informasi terbarunya. Like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa!